3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Kembali lagi bersama Pak Imam. Hari ini kita akan kembali belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran pada hari ini mengenai hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, memahami hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab. Kedua, mencontohkan perilaku tanggung jawab sebagai implementasi hadis. Tiga, mengetahui perilaku tawadu. Yang keempat, mencontohkan perilaku tawadu. Nah, silakan dibuka buku PAI-nya halaman 43. Kita akan membahas tentang perilaku tawadu. Ada tanggung jawab dan juga perilaku tawadu. Nah, untuk itu marilah kita langsung membahas perilaku yang pertama, yakni tanggung jawab. Silakan disimak ya. Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, keluarga, agama, maupun lingkungan sekitar. Tanggung jawab merupakan perilaku terpuji. Anak yang memiliki perilaku tanggung jawab memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. 1. Memiliki sikap percaya diri. 2. Berperilaku tidak merugikan orang lain. 3. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 4. Berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersikap tenang dan berpikir positif. Kemudian ada hadis tentang tanggung jawab. Marilah kita baca bersama-sama. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, beberapa isi kandungan hadis di atas adalah sebagai berikut.
1. Setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. 2. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. 3. Seluruh perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian kita juga harus bisa mempraktekkan atau menampilkan perilaku tanggung jawab ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap muslim harus memiliki perilaku tanggung jawab. Perilaku tanggung jawab harus dibiasakan sejak kecil. Perilaku tanggung jawab bisa kamu mulai dari hal-hal kecil dan mudah. Contohnya yang pertama, melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Yang keempat, bersikap taat serta sopan dan santun kepada orang tua. Nah, kita harus bisa menampilkan perilaku tanggung jawab ini dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal-hal kecil seperti contoh yang tadi disebutkan. Nah, silahkan kita terapkan perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita lanjut pada perilaku terpuji yang kedua, yakni tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong atau takabur atas kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anak sadar bahwa semua yang dimilikinya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman tersebut, sifat sombong tidak akan terbesit sedikit pun dalam hati anak yang tawadu. Anak yang tawadu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Anak yang tawadu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, anak yang tawadu ini memiliki beberapa ciri, diantaranya sebagai berikut. 1. Ramah dan senang bergaul dengan siapa saja. Yang kedua, tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat dalam suatu hal. Yang keempat, sederhana dalam berpakaian. Yang kelima, menghargai orang lain. Kemudian ada hadis juga tentang tawadu. Mari kita baca bersama-sama. An Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Artinya dari Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, bersifat tawadulah sehingga seorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan seorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Beberapa isi kandungan hadis di atas itu adalah sebagai berikut. 1. Setiap muslim harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati. 2. Muslim yang tawadu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, muslim yang tawadu tidak akan menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Kemudian kita juga harus bisa menampilkan perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena tawadu merupakan perilaku terpuji. Perilaku tawadu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, anak yang tawadu berani meminta maaf jika berbuat salah. Kemudian yang kedua, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Yang keempat, bersikap hormat kepada guru, pada orang tua juga, pada orang-orang yang lebih tua dari kita. Contohnya kakak, terus paman, bibi, kakek, nenek, dan lain-lain. Nah, kita harus bisa menerapkan perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari dan juga perilaku tanggung jawab. Karena perilaku tawadu dan tanggung jawab merupakan perilaku terpuji. Ya, silakan anak-anak menerapkan perilaku tawadu dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita membahas tentang perilaku tawadu dan perilaku tanggung jawab, sekarang kita mengerjakan tugas latihan. Kerjakanlah halaman 51 soal PG dan halaman 52 bagian B dan E. Nah,
Sampai situ saja. Tugasnya jangan lupa dikirim di classroom, diberi nama dan kelas. Pembelajaran PAI pada hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian apa yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.